Blitar menggunakan metode clustering kalian. Penelitian ini ditujukan untuk tugas akhir mata kuliah seminar proposal. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dalam latar belakang ini ada berisi tentang mengapa saya mengambil penelitian ini dan pembaruan apa yang saya lakukan di sini. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi landscape bisnis global, termasuk sektor layanan pos dan logistik. Di tengah kemajuan pesat komunikasi digital dan munculnya jasa kurir swasta, kantor pos tetap memainkan peran vital dalam menyediakan layanan publik, terutama di wilayah-wilayah yang keterbatasan akses digital dan segmen masyarakat yang masih mengandalkan layanan konvensional. Kantor Pos Kota Blitar sebagai bagian dari jaringan PT Pos Indonesia atau Persero memiliki tanggung jawab strategis dalam menyediakan layanan seperti pengiriman barang, jasa keuangan, dan keagenan yang sangat beragam. Namun, kompleksitas layanan tersebut itu membutuhkan pendekatan strategis yang lebih berbasis data untuk memahami perilaku pengunjung yang semakin dinamis. Selama ini, segmentasi pengunjung itu masih banyak bergantung pada pendekatan intuisi atau klasifikasi demografis umum yang seringkali kurang representatif dalam menggambarkan perilaku nyata di lapangan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi seperti data mining dan algoritma kalian clustering itu menjadi sangat penting untuk mengekstraksi informasi berharga dari data transaksi yang besar dan kompleks. Penelitian ini itu memiliki keterbaruan atau pembaruan dibandingkan studi sebelumnya. Jika pada penelitian terdahulu itu lebih banyak diterapkan pada sektor retail online atau perpustakaan akademik, maka penelitian ini akan mengadaptasi metode clustering pada data transaksi publik di sektor layanan pos yang masih jarang dieksplorasi. Hal ini menjadikan penelitian ini terus sebagai langkah baru dalam menggabungkan pendekatan data mining untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara langsung. Dengan mengetahui segmentasi pengunjung tadi secara lebih objektif, kantor pos Kota Blitar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menyusun strategi komunikasi yang lebih personal, dan melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata, baik dari sisi peningkatan kinerja operasional maupun dari sisi pengembangan literatur akademik dalam penerapan kalian clustering di sektor layanan publik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini nanti. Yang pertama itu ada bagaimana karakteristik demografi dan pola transaksi pengunjung yang melakukan kegiatan di kantor pos Kota Blitar dalam periode observasi. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma kalian clustering dapat diimplementasikan untuk mengelompokkan pengunjung kantor pos Kota Blitar berdasarkan atribut-atribut transaksi dengan demografis mereka. Yang ketiga, bagaimana metode statistik dan visualisasi di sini menggunakan metode Elbau dan Slahop koefisien itu dapat digunakan untuk menentukan jumlah klaster optimal yang paling representatif dari data pengunjung kantor pos di Kota Blitar. Dan untuk rumusan masalah yang terakhir itu ada bagaimana interpretasi profil atau karakteristik spesifik dari setiap klaster pengunjung yang terbentuk dari proses kalian clustering, serta bagaimana implikasinya terhadap strategi operasional dan bisnis kantor pos Kota Blitar. Selain ada rumusan, pasti juga ada tujuan adanya penelitian ini. Tujuannya yang pertama itu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis karakteristik demografi serta pola transaksi pengunjung kantor pos Kota Blitar seperti frekuensi kunjungan, nilai transaksi, jenis layanan yang dominan, dan waktu sejak transaksi terakhir. Tujuan yang kedua itu menerapkan dan mengimplementasikan algoritma kalian clustering pada dataset pengunjung kantor pos Kota Blitar untuk melakukan segmentasi otomatis berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan.
Untuk tujuan yang ketiga yaitu menentukan jumlah klaster optimal K yang paling sesuai dan memberikan struktur pengelompokan terbaik untuk data pengunjung kantor pos Kota Blitar. Nah, sesuai tadi rumusan masalah tadi, maka penelitian ini nanti akan menggunakan metode Elbow dan Siholt koefisien. Dan untuk tujuan yang terakhir itu menganalisis dan menginterpretasikan secara mendalam profil karakteristik dari setiap klaster pengunjung yang terbentuk, serta merumuskan rekomendasi strategis yang relevan dan aplikatif bagi manajemen kantor pos Kota Blitar dalam upaya meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini itu diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur di bidang data mining, khususnya penerapan algoritma K-mean clustering dalam konteks layanan publik, serta menjadi studi kasus empiris yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, pendekatan sistematis yang digunakan dalam tahapan pra-pemrosesan data hingga interpretasi hasil juga dapat memperkuat metodologi dalam studi serupa. Dari sisi praktisnya, hasil penelitian ini itu dapat menjadi dasar bagi kantor pos Kota Blitar dalam memahami karakteristik dan preferensi pengunjung secara lebih objektif dan terstruktur. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih personal, pengembangan produk atau layanan yang sesuai, peningkatan kualitas layanan, serta pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Secara tidak langsung, manfaat ini juga akan dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan melalui pengalaman pelayanan yang lebih relevan, efisien, dan memuaskan. Nah, ada pula batasan-batasan penelitian. Yang pertama yaitu fokus lokasi. Nah, lokasi ini itu difokuskan pada kantor pos Kota Blitar. Jadi penelitiannya itu ya hanya kantor pos Kota Blitar, tidak pada kantor pos yang lain. Lalu untuk periode datanya itu akan dianalisis untuk data periode waktu 1 tahun terakhir. Nah, untuk variabel penelitiannya itu X1 itu frekuensi transaksi, X2 merupakan rata-rata nilai transaksi, X3 merupakan proporsi transaksi pengiriman, X4 proporsi transaksi keuangan, dan X5 waktu sejak transaksi terakhir. Lalu selanjutnya menggunakan metode clustering. Nah, penelitian ini akan fokus secara eksklusif dan pada penerapan algoritma K-mean clustering. Lalu ada validasi eksternal. Nah, validasi ini nanti itu akan menggunakan metode Elbow atau Siholt, metode Elbow dan Siholt koefisien. Lalu untuk privasi data, penelitian ini akan memenuhi prinsip kerahasiaan dan privasi data. Data pengunjung nanti akan diolah dan dianonimkan sedemikian rupa sehingga tidak mengidentifikasi individu secara langsung. Lanjut pada tinjauan pustaka dan dasar teori. Selanjutnya yaitu ada data mining. Nah, data mining itu merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses Knowledge Discovery in Database atau KDD. Data mining itu bertujuan untuk mengekstraksi pola-pola tersembunyi yang valid, berguna, dan dapat dipahami dari data berjumlah besar. Proses ini melibatkan integrasi teknik statistik, machine learning, dan bias data. Nah, untuk proses KDD yang mengintegrasikan teknik tadi statistik, pembelajaran mesin, dan sistem basis data umumnya melibatkan beberapa tahapan berurutan. Yang pertama yaitu ada data cleaning atau pembersihan data. Yang kedua ada integrasi data. Yang ketiga ada transformasi data. Yang keempat ada data mining. Yang kelima ada evaluasi pola. Dan yang keenam yaitu presentasi pengetahuan. Selanjutnya yaitu clustering K-mean. Nah, clustering atau pengelompokan. Nah, clustering itu dalam data mining yang tergolong dalam observed learning.
Teknik ini secara otomatis itu mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kemiripan antar data. Nah, objek-objek dalam satu klaster itu memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan objek dari klaster lain. Clustering ini itu bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan antar data. Setiap anggota dalam suatu cluster memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan anggota dari cluster lain. Kemiripan ini biasanya diukur menggunakan fungsi jarak atau disimilaritas. Selanjutnya yaitu ada Kamian clustering. Kamian itu merupakan salah satu algoritma yang ada di clustering yang paling populer atau yang sering digunakan karena kesederhanaannya dan kemampuannya menangani data dalam skala besar. Algoritma ini itu bekerja dengan membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak ke sentroid atau pusat klasternya. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara penentuan jumlah klaster optimal itu dapat dilakukan dengan metode metode Elbow dan Seahawk koefisien yang membantu mengevaluasi kualitas klaster yang terbentuk. Adapun tahapan-tahapan dari algoritma Kamian secara umum. Yang pertama itu ada menentukan jumlah klaster, yang kedua menetapkan objek ke klaster, yang ketiga pembaruan sentroid, yang keempat ada iterasi dan konvergensi, dan yang kelima itu ada penentuan jumlah klaster optimal. Nah, untuk menetapkan objek ke klaster tadi pada tahap yang kedua itu nanti akan menggunakan rumus jarak Euclidean. Dan untuk iterasi dan konvergensi itu nanti akan melibatkan rumus SSE atau bisa disebut dengan Within cluster sum of squares. Nah, itu rumus SSE yang digunakan pada iterasi dan konvergensi. Lanjut, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian. Nah, penelitian ini tadi itu digolongkan sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan data mining. Karakteristik kuantitatif melekat karena penelitian ini akan secara intensif menggunakan data numerik dari transaksi pengunjung dan menerapkan algoritma komputasi untuk menemukan pola dan hubungan. Pendekatan data mining dipilih karena memungkinkan eksplorasi otomatis terhadap dataset besar untuk menemukan struktur tersembunyi seperti segmen pengunjung. Nah, tanpa asumsi awal mengenai pola data. Ini itu merupakan metode yang paling tepat untuk tujuan segmentasi pelanggan yang kompleks. Selanjutnya yaitu ada lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitiannya ini sudah jelas ada di kantor pos Kota Blitar, tepatnya di Jawa Timur. Nah, untuk pemilihan lokasi ini itu didasarkan pada aksesibilitas data transaksi pengunjung yang relevan dan kolaborasi yang potensial dengan pihak kantor pos untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Blitar itu kan merupakan kota dengan dinamika aktivitas ekonomi dan sosial yang cukup representatif untuk studi kasus layanan pos. Dan untuk waktu penelitiannya itu periode pelaksanaan penelitian itu direncanakan selama 1 tahun terakhir atau menggunakan data dalam waktu 1 tahun terakhir, dimulai dari tahap koordinasi dari pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan pra pemrosesan, terus implementasi algoritma, analisis, hingga nanti penyusunan laporan akhir. Nah, periode data transaksi yang akan dianalisis akan disesuaikan dengan ketersediaan data historis yang memadai di kantor pos. Misalnya, data transaksi 1 tahun terakhir untuk mendapatkan representasi perilaku pengunjung yang komprehensif. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh data transaksi individual yang tercatat dari setiap pengunjung yang melakukan aktivitas layanan di kantor pos Kota Blitar dalam periode waktu observasi tadi yang telah ditentukan. Lalu untuk sampel penelitiannya itu berupa seluruh data transaksi pengunjung yang valid dan lengkap yang berhasil diekstraksi dari sistem database kantor pos Kota Blitar dalam periode waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada variabel penelitian. Tadi sudah saya singgung sedikit, variabel penelitian itu
Di sini ada 5. X1-nya itu merupakan frekuensi transaksi, itu mengukur seberapa sering seorang pengunjung itu melakukan transaksi di kantor pos Kota Blitar dalam periode waktu observasi. X2-nya itu rata-rata nilai transaksi atau rata-rata nominal uang dari setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang pengunjung dalam periode observasi. Lalu selanjutnya ada X3, proporsi transaksi pengiriman. Itu seperti persentase dari total transaksi seorang pengunjung yang secara spesifik merupakan transaksi yang berkaitan dengan layanan pengiriman. Lalu X4-nya itu proporsi transaksi keuangan. Itu persentase dari total transaksi seorang pengunjung yang secara spesifik merupakan transaksi yang berkaitan dengan layanan keuangan. Dan untuk X5-nya atau variabel terakhirnya itu adalah waktu sejak transaksi terakhir. Lanjut pada teknik pengumpulan data. Nah, untuk prosedur pengumpulan data itu akan meliputi yang pertama ada ekstraksi data sistem. Peneliti nanti akan berkoordinasi dengan pihak manajemen atau bagian terkait di kantor pos Kota Blitar untuk mendapatkan akses ke data transaksi pengunjung dari sistem database mereka. Nah, data yang diekstraksi akan mencakup informasi yang diperlukan untuk menghitung variabel X1 hingga X5 seperti ID transaksi, tanggal dan waktu transaksi, jenis layanan yang digunakan, dan nominal transaksi. Untuk studi dokumentasinya itu pengumpulan literatur, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi relevan lainnya akan dilakukan untuk memperkaya landasan teori dan mendukung analisis hasil penelitian. Ini itu mencakup publikasi tentang data mining, algoritma kekinian, segmentasi pasar, manajemen layanan pos, dan studi kasus serupa. Selanjutnya ada teknik analisis data. Langkah-langkah analisis data itu dilakukan yang pertama processing data. Nah, pada proses data ini itu pembersihan data dari duplikasi, data kosong atau data yang tidak relevan. Selanjutnya ada transformasi data, itu mengubah data ke dalam numerik dan dinormalisasi. Selanjutnya itu masuk ke clustering dengan kamian. Tadi tahap-tahapannya sudah dibahas di atas. Lalu ada interpretasi cluster, itu menganalisis karakteristik setiap cluster dan menarik kesimpulan untuk strategi pelayanan. Lalu selanjutnya ada visualisasi data, itu nanti akan menggunakan grafik dan diagram untuk mempermudah pemahaman hasil clustering. Dan yang terakhir itu nanti ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, tadi berdasarkan penelitian tadi kan pasti ada temuan. Nah, dari temuan tadi, temuan dari analisis cluster akan menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan akan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Rekomendasi strategis yang konkret dan aplikatif akan diberikan kepada manajemen kantor pos Kota Blitar, lalu disesuaikan dengan profil setiap segmen pengunjung yang teridentifikasi. Rekomendasi ini dapat mencakup pengembangan produk, strategi pemasaran, peningkatan layanan pelanggan, atau optimalisasi operasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Itu tadi presentasi tentang penelitian saya yang berupa pola kunjungan pelanggan yang ada di kantor pos Kota Blitar. Semoga tadi bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.